Enggak, ini enggak, alhamdulillah. Jadi anak muda ini memiliki semangat kan Rangga. Nah dari jualan itu disisihkan uangnya sebagian gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Back to Podcast Pojok Rangga. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Guest host. Beliau dia merupakan pengelola YouTube ya, membuat media YouTube, channel MPSNet, itu IG-nya juga ada, Facebook-nya juga ada. Kita bisa pantau lah gimana sih isi-isinya, kontennya seperti apa. Kemudian beliau juga sekarang sedang merintis komunitas, salah satunya komunitas Rodoto Atpal. Nah, geraknya ini di bidang sosial. Nah, kita tanya-tanya, kita kepoin aja. Oke, gimana sih itu bisa mendirikan komunitas sampai mengorganisir masyarakat, sampai membuat suatu wadah yang memang wadah ini bisa sebagai wadah pemberdayaan di masyarakat. Selamat datang Kang Farid. Aduh, ini Kang Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Auranya beda banget. Kang Farid ini beda banget pokoknya, beda dengan yang lain kayaknya. Sahabat saya yang paling sabar, yang paling bisa menjadi tauladan lah, karena beliau ini punya semangat yang tinggi, punya etos kerja yang luar biasa. Nah, ini Kang Farid nih, sekarang kesibukan apa Kang Farid? Kesibukan paling pekerjaan kan Rangga. Pekerjaan ya. Saya alhamdulillah sekarang bekerja di sekolah di SMP Bahtera. Kemudian di komunitas juga kan, ini salah satu pengabdian saya gitu kan, di komunitas. Komunitas ini kapan Kang berdirinya ini? Udah lama atau memang baru-baru aja gitu? Kalau pendiriannya sih baru-baru Kang Rangga, baru bulan Desember lah, Desember kemarin ya, 10 tahun baru. Ya alhamdulillah berjalan sampai saat ini gitu. Dan itu gimana sih Kang bisa sampai berdiri begitu? Karena kan pasti ya kendala itu pasti ada lah gitu. Untuk merintis sesuatu itu, apalagi ngerintis komunitas yang memang fokusnya di pemberdayaan masyarakat ya, gitu ya. Nah itu gimana sih Kang? Ada kendala nggak, atau misalnya masalah pas akan hadapi? Karena kan mengorganisir orang itu kan tidak mudah lah gitu ya, pasti susah. Karena kan pemikiran Kang Farid dengan saya beda, selera Kang Farid tentang perempuan juga beda kan. Nah itu, selain selera organisasi, selera hobi, juga selera pemikiran juga pun pasti beda. Nah itu gimana sih Kang bisa sampai ngediriin itu? Awalnya sih saya bukan pendiri ya, tapi saya salah satu anggota lah. Dan alhamdulillah saya dipercaya juga oleh teman-teman dan oleh guru saya sendiri. Gurunya itu guru sekolah SMA atau apa Kang? Bukan, ini guru spiritual saya. Spiritual itu gimana ini spiritual ini? Jadi kita juga perlu tahu, jangan-jangan guru spiritual ini kalau misalnya pengen dapat perempuan ya guru spiritual gitu loh. Ini terlalu fokus kepada perempuan ya. Ya enggak juga kan, beda lah kalau cara perempuan, karena kan perempuan itu anugerah dari Tuhan untuk laki-laki gitu ya. Silakan Kang. Kalau guru spiritual itu maksud saya guru yang membimbing kepada ajaran kebaikan,
yang menunjukkan jalan kebenaran. Jadi kan kalau kaum muda itu kan semangatnya itu bergelora kan, sampai-sampai kan dalam pikiran dan tindakannya pun gitu, kebanyakan ya, karena pengalaman saya dulu begitu Kang Rangga. Kang Rangga juga sama lah dengan pengalaman saya. Ya pasti kan setiap pengalaman itu ada nilai, ada pelajaran. Gitu ya. Ya jadi kalau guru spiritual itu lebih mendekatkan kita kepada Sang Pencipta gitu. Jadi kan ternyata kunci hidup itu tidak serumit yang dipikirkan gitu. Jadi intinya itu kan iman dan ibadah itu. Itu meskipun katanya umum, lumrah gitu, tapi itu susah untuk dilaksanakan. Nah ini gimana bisa ketemu guru spiritual sampai bisa membuat komunitas ini? Karena kan pasti punya perjalanan panjang. Apakah misalnya karena lagi main terus kemudian dikenalkan atau gimana sampai bisa ketemu guru spiritual dan membuat komunitas ini gitu? Sebenarnya sih untuk membuat komunitas ini ada yang tadi saya sebutkan ya, Kang Pipin Saripin itu yang mendirikan komunitas ini gitu. Nah dulunya kan ini hanya kumpulan biasa saja Kang Rangga. Jadi Kang guru itu punya warung gitu, dan warungnya itu suka ramai oleh pemuda-pemuda gitu. Nah di dalam perjalanannya itu ini sayang gitu kalau pemuda ini kurang diorganisir ya, gitu, kurang misalnya hanya misalnya ngopi pulang gitu ya. Ngopi pulang ini sayang sekali gitu kalau rutinitasnya hanya itu gitu. Maka dibuatlah sebuah wadah gitu. Karena kan sama ada quotes yang mengatakan kebaikan yang terorganisir itu akan kalah dengan kejahatan yang tidak terorganisir akan kalah dengan, atau terbalik Kang Rangga. Kejahatan yang terorganisir akan kalah oleh kebaikan yang tidak terorganisir gitu ya. Jadi intinya kebaikan ya. Kebaikan itu harus terorganisir juga kan. Siap kan. Nah itu perjalanan saya bisa sampai ke komunitas ini ya, mungkin setiap orang itu memiliki fasenya masing-masing Kang Rangga. Jadi itu fasenya itu fase lagi sakit hati atau fase gimana ini? Bukan. Gimana ini? Masih sakit hati Kang Rangga. Jadi kalau yang saya alami dalam hidup saya gitu, mungkin kekritisan itu ya semua orang juga kan pasti memiliki fase itu sendiri gitu. Semisal kita ketahui juga kan Imam Ghazali itu kalau nggak salah kan di dalam fase kehidupannya pun itu berbeda-beda kan, dari fikih, kemudian tauhid, kemudian kan yang terakhir tasawuf. Ya begitu juga dengan saya gitu. Ya alhamdulillah saya sekarang ya bisa lah insya Allah gitu, menjaga yang 5 waktu. 5 waktu, alhamdulillah. Karena untuk menjaga yang 5 waktu itu sangat banyak godaannya. Tapi tidak tergoda oleh perempuan juga. Pernah fase tergoda. Sampai sekarang kayaknya tergoda untuk nikah ya. Oke, Kang. Terus ini Kang, itu programnya apa aja? Program kegiatannya itu komunitas Rodotul Atfal ini. Namanya itu komunitas Rodotul Amaliyah. Rodotul Amaliyah. Maaf. Dari pengertiannya itu Rodotul Amal itu adalah tempat terbaik untuk beribadah, atau tempat terbaik untuk beramal Kang Rangga. Nah, filosofisnya itu gimana? Filosofis namanya ini?
Kalau Kang Rangga ngerti bahasa Arab, Ya. Ya. coba Kang Rangga kalau dalam bahasa Arab itu ada tasrif atau apa ya, lebih kalau orang-orang yang ngerti alat itu mungkin lebih paham lah. Ya, siap. Siap Kang. Dan untuk program-program tadi Kang Rangga, ya kalau program rutinan kami itu suka melaksanakan malam Jumat. Malam Jumat rutinan biasa ngaji Yasin sama olahraga jiwa lah gitu. Olahraga jiwa ya. Olahraga jiwa. Jadi olahraganya bukan hanya sepedahan. Iya. Kalau sekarang kan di tengah pandemi itu olahraga teh sepeda gitu. Ini juga Bukan ya. bukan Dia dotun nafsi ya. Oh, hati ya. hati, ya. Kemudian kan ada juga program Jumat Berkah Kang Rangga. Alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang itu tetap berjalan gitu. Itu dana logistiknya itu dari mana Kang? Nah ini Sumber-sumber untuk Jumat Berkah ini. Jumat Berkah ini sangat menarik Kang Rangga di komunitas ini. Jadi sumber dananya itu sampai hari ini ya kami itu belum istilahnya itu kan kalau orang lain mah kan selalu memandang wah gimana ada kepentingan apa gitu kan, ada pemodalnya gitu. Nah di komunitas kami itu nggak ada Kang Rangga. Jadi modalnya itu guru kami itu sekaligus mendidik anak-anaknya itu dengan berjualan Kang Rangga. Jualan apa itu Kang? Jualan roti, minuman, kemudian jualan lain sebagainya Kang Rangga. Jualannya kemana aja itu Kang? Itu jualannya itu ke masyarakat, ke masyarakat ya. Sekitaran Bandung lah, Kabupaten Bandung. Mungkin daerah Soreang, daerah Cileunyi, khususnya Kabupaten Bandung, insya Allah sudah tersebarkan gitu produk-produknya. Dan itu anak muda yang berjualan. Itu anak muda. Jadi kan sekarang ini kan anak muda itu gengsi kalau mau jualan. Iya. Ini enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Jadi anak muda ini memiliki semangat Kang Rangga. Nah dari jualan itu disisihkan uangnya sebagian gitu. Jadi belajar sodako, belajar berusaha gitu Kang Rangga. Nah dikumpulkannya itu sesudah dikumpulkan itu dibagikan untuk program Jumat Berkah itu. Jumat Berkah itu sendiri. Dan itu sudah berapa kali Kang kegiatan Jumat Berkah? Udah rutin sebulan sekali? Itu kan 2 minggu sekali Kang Rangga. 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali, alhamdulillah sudah terlaksana 6 kali Kang. 6 kali. Sasaran itunya kemana Kang? Ke masjid atau gimana? Ya, ke masjid-masjid. Oh, masjid-masjid ya. Yang bisa dikatakan ramai tapi kurang terperhatikan. Oh, terperhatikan. Ya. Dan itu gimana respon pemerintah setempat Kang? Apakah misalnya responnya wah sangat mengapresiasi atau memang bagaimana gitu? Kalau respon dari pemerintah, kalau pemerintah kecamatan ya dari Cileunyi itu sendiri itu bagus lah, ada apresiasi gitu. Mereka pun udah tahu, tapi untuk wilayah lebih tingginya itu kami belum mengetahui lah. Oh jadi belum pemerintah tingkat kabupaten belum tahu ya? Belum tahu, ini baru di kecamatan aja. Dari kecamatan aja ya. Jadi sangat baik respon dari pemerintah sendiri terhadap kegiatan komunitas ini. Nah itu Kang, selain tadi yang Jumat Berkah ada lagi nggak program yang memang dilandingkan itu? Untuk program-programnya itu masih ada lagi semisal wakaf Al-Quran. Oh, wakaf Al-Quran. Kemudian santunan anak yatim piatu, kemudian tanggap bencana. Tanggap bencana. Kalau yang itu apa wakaf Al-Quran itu gimana Kang? Nah itu wakaf Al-Quran semisal saya ada teman saya gitu. Teman saya itu menghubungi gitu, biasalah ngobrol-ngobrol untuk meminta bantuan. Nah itu yang
jadi sasaran kami gitu. Nah, jadi, Dari pemerintah belum ada usul misalnya kerjasama dengan pemerintah, Kementerian Agama misalnya, Enggak. atau belum ya, baru. belum Jadi ini swadaya, swadaya tanpa bantuan dari siapapun. Iya, ini swadaya. Oh, Jadi, swadaya. tanpa bantuan dari siapapun. Dan itu respon dari yang lain gimana kan ketika ditawarkan wakaf Al-Quran ini? Kalau responnya sih wah sangat mengapresiasi sekali Kang Rangga. Ya sangat berterima kasih sekali gitu. Kan ini juga kan wakaf Al-Quran juga kan yang jadi objeknya itu pilihan itu kan ada orang yang istiqomah gitu membagikan ilmunya gitu. Nah, tetapi ini sarana prasarananya ini kurang ya. Jadi kan mau mengaji bagaimana gitu mau diaji lagi gitu nggak ada yang bisa dibaca gitu. Gitu. Jadi itu bisa saran. Jadi responnya sangat baik dan sampai hari ini berjalan ya. Ya, alhamdulillah berjalan. Meskipun itu baru satu kali dan 2 kali gitu. Terus selain yang tadi tanggap bencana sama program selain wakaf Al-Quran santunan anak yatim ya. Itu sama swadaya juga ya? Iya, itu sama swadaya. Itu sudah berapa kali landing Kak? Kalau santunan anak yatim itu sering ya, hampir sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya. Karena kan jadi gini, nggak hanya untuk pemodalan, tidak hanya mengandalkan dari yang jualan yang tadi, sodako yang tadi Kang Rangga, kami pun mencoba gitu untuk membuat ekonomi mandiri gitu. Ekonomi mandiri ya. Salah satunya itu setiap anggota itu diberi satu kenceleng setiap anggota. Nah itu 1 bulan 1 kali itu dibalikan lagi kencelengnya itu. Jadi berapapun itu. Jadi dari hal kecil dari kenceleng itu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain ya Kang ya. Dan sampai hari ini kegiatannya sudah landing dan rutin dilaksanakan. Nah, terus tadi yang tanggap bencana ini sekarang mungkin sudah sedang berjalan ya programnya. Iya, tanggap bencana kalau berjalan ini belum ya. Tanggap bencana itu karena ya tahu sendirilah ya. Karena jadi kita fokuskan sama yang udah ada. Yang udah ada aja dulu gitu. Kalau itu belum gitu. Belum ya. Belum keluar. Belum ya. Jadi ini luar biasa komunitas Kodotul Amalia ini jadi bisa melandingkan kegiatan berbasis sosial, dan ini tentu harus kita respon positif ya, karena untuk membuat suatu hal baru tentu harus dimulai dari diri kita dan diri kita sendiri tentunya untuk memulai hal baru, termasuk untuk melakukan kebaikan. Nah, selain tadi Kang yang untuk YouTube ini kan Akang ini kan pertama merintis yang media MPSNet ya. Itu Kang bagaimana sih awal mulanya? Kenapa Akang membuat akun MPSNet ini gitu, media MPSNet ini? Kalau awal-awalnya sih hanya iseng-iseng saja Kang Rangga, dan sampai hari ini pun hanya suka-suka saja gitu, karena saya suka ngedit gitu. Awalnya dulu waktu kegiatan di Kembara itu adalah salah satu orda yang sangat progresif di Kabupaten Bandung Barat, dan itu belum ada yang nge-expose gitu setiap kegiatannya. Padahal waktu itu di Bandung Barat belum ada organisasi yang seprogres Kembara gitu. Nah itu sayang kalau nggak di-up gitu. Nah saya dari sana mencoba meng-up gitu.
kemudian ya untuk kesini ya Kang Rangga juga tahu gitu, aktif di PMI gitu. Kemudian ya saya juga mencoba meng-up gitu, karena kan media itu kan ruang-ruang bebas berekspresi juga gitu. Termasuk menyampaikan bahwa eksistensi ataupun bahwa kita ini ada ya gitu ya, ke publik begitu, karena kan media itu bagian dari ini ya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan ide ya. Kang, itu Kang, untuk kenapa bisa sampai jadi subscribernya itu sampai 2000 Kang, ini kan tentu bukan hal yang mudah, karena kan tentu untuk youtuber ini kan ya sampai hari ini banyak yang belum sampai ke 2000 juga, dan ini kan tentu sulit. Ini gimana sih kan perjuangan, karena kan pasti untuk membuat konten itu kadang kan orang itu pengennya ada sarana prasarana, alatnya juga kan. Nah ini itu akan gimana perjalanannya membuat konten sampai 2000, terus alatnya ini kan gimana kan, karena kan nah perlu juga untuk disampaikan kepada publik bahwa untuk memulai konten YouTube itu nggak perlu misalnya banyak alatnya, cukup hal kecil yang bisa dibuat begitu. Nah itu gimana kan? Ya kalau untuk subscribe sendiri apa ya, jadi saya kira itu sudah lama Kang Rangga, dari tahun 2013 itu 2014 saya memulai membuat channel iseng-iseng itu juga gitu. Dan kalau untuk kenapa sampai sampai saat ini itu 2000-an, itu kan pakai cara-cara yang apa ya, istilahnya itu kalau ada teman gitu pinjam HP ya bisa lah gitu. Kalau ada teman coba subscribe dan sebagainya gitu, banyak cara lah gitu untuk mencapai ini. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin seorang YouTuber itu ya yang sukses gitu pasti ini udah punya gitu. Tapi itu untuk pemula-pemula gitu, itu jangan jadi jangan jadi masalah gitu. Iya. Bahwa itu jadikan tantangan gitu Kang Rangga. Jadi untuk memulai sesuatu itu ya harus nekat dulu lah. Nekat dulu. Jadi kalau di kita itu ada adigium begini Kang Rangga. Gak ada uang pun kita bisa melaksanakan kegiatan gitu. Jadi ada uang atau gak ada uang itu bukan masalah gitu. Ada uang gak ada uang tetap ngopi ya. Tetap ngopi ya. Ya, terima kasih Kang Farid. Mudah-mudahan komunitas Kang Farid Rodoto Amalia bisa terus bergerak secara masif, dan di medianya pun sama, mudah-mudahan terus berjalan dan istiqomah dalam hal kebaikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk publik tentunya. Hatur nuhun Kang Farid. Mudah-mudahan pertemuan ini di program Tanya Sahabat ini bukan hanya program terakhir, nanti mungkin kita bisa berkolaborasi ya, membuat konten-konten yang memang ini bermanfaat untuk masyarakat. Ya, hatur nuhun Kang Farid. Siap Kang Rangga. Mungkin itu saja podcast kali ini, dan jangan lupa di like and subscribe di Pojok Rangga Podcast ya. Oke, back to podcast Pojok Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.